Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Iswatun Hasanah, Guru PAI dan Budi Pekerti SMP Negeri 28 Semarang. Kali ini kita akan bahas materi kelas 7, bab 1, lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Juga kita akan membahas tentang contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian dan dalil nakli Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Peserta didik juga diharapkan mampu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Adapun peta konsep yang kemarin sudah kita lihat di awal, pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang iman kepada Allah. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Setelah kita mempelajari keseluruhannya, diharapkan mampu menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Adapun pengertian Asmaul Husna, secara bahasa Asmaul Husna berawal dari kata asma yang artinya nama dan husna yang artinya indah. Maka pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Adapun dalil Asmaul Husna terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini turun menjawab pertanyaan dari kaum kafir ketika melihat sahabat yang sedang berdoa dengan menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang kafir menyangkanya kalau Tuhan jumlahnya banyak, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Allah. Maka melalui surat inilah ditegaskan bahwa Allah hanya satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah asma-asmanya yang sangat indah. Asmaul Husna ada 99, namun yang akan kita bahas hanya 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Bashir, dan As-Sami. Yang pertama yaitu Al-Alim. Allah memiliki sifat Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Allah mengetahui segala yang ada di darat maupun di laut. Allah mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Pengetahuan Allah berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan pengetahuan kita yang terbatas dengan ruang dan waktu. Dibatasi dinding saja kita sudah tidak mampu mengetahui apa yang berada di balik dinding itu. Apalagi untuk mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengetahuan Allah tidak terbatas ruang dan waktu, seperti kita yang penuh dengan keterbatasan. Kita lanjutkan asma Allah berikutnya, yaitu Al-Khabir. Allah memiliki sifat Al-Khabir yang artinya maha waspada atau maha teliti. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat maha teliti. Dalam penciptaan makhluk yang sangat beraneka ragam, Allah sangat teliti dalam penciptaannya. Terbukti keteraturan alam semesta. Tidak ada satupun yang lepas dari ketelitian Allah. Berbeda dengan makhluknya, kita sebagai manusia seringkali tidak teliti terhadap pekerjaannya. Kita sering ceroboh, sehingga hasil pekerjaan kita tidak sempurna. Berbeda dengan Allah yang maha teliti, segala ciptaannya penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan ketelitian, penuh dengan keteraturan. Asma Allah yang selanjutnya yaitu As-Sami. Allah memiliki sifat As-Sami yang artinya maha mendengar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki sifat maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Allah mampu mendengar suara-suara yang sangat lirih atau yang disebut dengan ultrasonik. Dan Allah juga mampu mendengar suara yang sangat keras atau suprasonik. Bahkan Allah mampu mendengar apa kata hati manusia. Sedangkan pendengaran manusia sangatlah terbatas. Apabila ditutup kedua telinganya saja, manusia sudah tidak mampu mendengar apapun. Dengan jarak sekian kilo saja, manusia juga sudah tidak mampu mendengar suara dari seberang sana. Untuk itu, sebagai bukti bahwa Allah maha mendengar, yaitu dikabulkannya doa-doa kita. Maka selalulah tidak henti-hentinya untuk berdoa. Selanjutnya Al-Basir. Allah memiliki sifat Al-Basir yang artinya maha melihat.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa kemampuan Allah melihat sesuatu yang gaib, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah mau melihat apa saja sekalipun itu sangat lembut. Partikel yang sangat-sangat kecil, paling kecil sekalipun. Sedangkan manusia penglihatannya terbatas. Untuk makhluk yang sangat kecil seperti bakteri, mata manusia punya keterbatasan. Ketika mata ditutup dengan kedua tangan saja, manusia sudah tidak mampu melihat apapun. Ini bukti bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam penglihatan, sedangkan Allah Maha melihat segala sesuatu yang nyata, yang tampak, maupun sesuatu yang tidak tampak atau yang gaib. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap al-alim. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah al-alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Karena kita menyadari ilmu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap al-khabir, yaitu hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap as-sami, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbersit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sifat al-basir, yaitu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Selanjutnya, hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Karena kita yakin orang yang beriman kepada Allah pasti akan mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Karena kita yakin punya Allah yang maha segalanya. Allah yang maha mendengar segala doa-doa kita. Allah yang maha mengabulkan doa-doa kita. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi.
Karena orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan dari Allah, sehingga hidupnya tidak akan pernah rugi. Demikian tadi materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih dari saya, Akhirul Kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.